saya Emiliana Dodobere dari kelas 11 Bahasa dan Budaya semester 4. Saya berasal dari sekolah SMA Frateran Daunade. Tugas ini merupakan salah satu tugas sastra Indonesia yang diampu oleh Bapak Januarius W. SPD. Yang pertama, periodisasi sastra. Pengertian dari periodisasi sastra itu sendiri adalah pembabakan waktu tentang perkembangan sastra yang ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Selain itu juga dikenal dengan angkatan sastra yang disebut dengan penanaman untuk sekelompok sastrawan berdasarkan angkatannya. Periodisasi sastra dibagi ke dalam beberapa angkatan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, Angkatan Pujangga Lama. Yang kedua, Angkatan Sastra Melayu Lama. Yang ketiga, Angkatan Balai Pustaka. Yang keempat, Angkatan Pujangga Baru. Yang kelima, Angkatan 1945. Yang keenam, Angkatan 1950. Yang ketujuh, Angkatan 1966. Yang kedelapan, Angkatan 1980. Yang kesembilan, Angkatan Reformasi. Dan yang terakhir, Angkatan 2000-an. Yang pertama, Angkatan Pujangga Lama. Angkatan Pujangga Lama ini memiliki ciri tertentu, yakni cara penyebarannya melalui mulut ke mulut atau secara lisan atau biasa dikenal dengan oral. Jenis-jenis Angkatan Pujangga Lama. Yang pertama, mantra. Mantra dianggap sebagai permulaan sastra lama. Mantra adalah bentuk puisi yang berupa gubahan bahasa dan diresapi oleh kepercayaan akan dunia gaib. Yang kedua, pantun. Pantun pada umumnya berisi sajak percintaan yang biasa digunakan pada saat acara-acara pernikahan. Syarat-syarat pantun yang pertama, terdiri atas 4 baris. Tiap baris memiliki 8-12 kata. Lalu dua baris pertama merupakan sampiran dan dua baris akhir merupakan isi. Dan lebih tepatnya lagi lebih mementingkan rima akhir, yakni ABAB. Yang ketiga, gurindam. Gurindam yakni bentuk sastra klasik yang terdiri dari 2 baris yang saling berirama. Pada umumnya, baris pertama merupakan sebab dan baris kedua merupakan jawaban atau akibat dari isi pada barisan pertama. Yang keempat, cerita binatang. Cerita binatang adalah yang biasa disebut dengan fabel. Cerita binatang ini pastinya kita sudah tahu bahwa cerita yang diperankan oleh binatang, di mana dia bisa berbicara, makan, minum, dan berkeluarga sebagaimana manusia. Fabel adalah cerita klasik yang dimana dia bersifat universal. Yang kelima, cerita asal-usul atau legenda. Secara garis besar, cerita asal-usul ini dibagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama, cerita asal-usul dunia tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, cerita asal-usul dunia binatang atau hewan. Yang ketiga, cerita asal-usul terjadinya suatu tempat. Yang keenam, cerita pelipur lara. Cerita pelipur lara berfungsi untuk menghibur hati seseorang. Di dalam cerita ini dikisahkan hal-hal yang penuh fantasi dan daya impian yang sangat menawan. Yang ketujuh, cerita jenaka. Cerita jenaka merupakan cerita di mana yang banyak menunjukkan berbagai hal-hal aneh atau kebodohan-kebodohan pada film itu. Yang berikut, Angkatan Sastra Melayu Lama. Angkatan Sastra Melayu Lama ini berkembang setelah masyarakatnya mengenal peradaban tulis-menulis, terutama karena pengaruh agama Hindu dan Islam.
Oleh karena itu, karya-karyanya tidak sedikit pula yang berbentuk tulisan. Yang berikut sastra Indonesia modern. Yang pertama, Angkatan Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka ini lahir pada periode 1920-an. Disebut sebagai angkatan 20-an karena angkatan ini pertama kali menerbitkan novel yang berjudul Azab dan Sengsara, karya Merari Siregar. Karya-karya pada periode ini juga lebih memancarkan jiwa yang dinamis, individualistis, dan tidak mementingkan temanya sebagai tragedi sebagai temanya. Dan lebih tepatnya lagi mereka ke daerah yang lebih modern. Yang ketiga, Angkatan 45. Periode 45 ini disebut juga sebagai Angkatan Chairil Anwar karena perjuangan Chairil Anwar yang sangat besar dalam melahirkan Angkatan 45. Angkatan 45 juga disebut sebagai Angkatan Kemerdekaan karena pada saat itu Indonesia juga memproklamasikan kemerdekaannya. Yang keempat, Angkatan 50. Angkatan 50 ini dipopori oleh H.B. Jassin karena angkatan ini ditandai dengan terbitnya majalah sastra kisah yang dipimpin olehnya. Yang kelima, Angkatan 66. Angkatan 66 ini dicetuskan oleh H.B. Jassin dengan nama bukunya yang berjudul Angkatan 66. Angkatan ini lahir bersamaan dengan kondisi politik Indonesia yang sedang rusak atau hancur akibat teror dan ideologi yang mengancam Pancasila. Yang keenam, Angkatan 70-an. Pada angkatan ini, kebanyakan karya-karya yang tidak menekankan pada makna-makna kata. Kemunculan sastra semacam ini dipelopori oleh Sutarji Kolsum Bahri. Ciri umum dari puisi Sutarji adalah dikesampingkannya unsur makna. Puisi Sutarji lebih menekankan kepada unsur permainan bunyi dan grafik. Yang ketujuh, Angkatan 70-an. Karya sastra pada waktu itu ditandai dengan roman percintaan. Adapun sastrawan wanita yang menonjol pada masa itu yakni Mirawe dan Margate. Yang kedelapan, Angkatan Reformasi. Munculnya angkatan ini ditandai dengan maraknya genre sastra seperti puisi, cerpen, dan novel yang bertemakan sosial politik, khususnya seputaran reformasi. Sastrawan Angkatan Reformasi merefleksikan keadaan sosial dan politik yang terjadi pada akhir tahun 1990-an bersamaan dengan jatuhnya Orde Baru. Yang kesembilan, Angkatan 2000. Korea Layun Rampan pada tahun 2002 melempar wacana tentang lahirnya sastrawan Angkatan 2000. Angkatan ini ditandai dengan karya-karya yang cenderung berani dan vulgar. Hal tersebut tampak pada karya-karya Ayu Utami pada karyanya yang berjudul Saman. Sekian dari materi yang saya jelaskan hari ini. Mohon maaf jika ada materi yang kurang jelas dari video hari ini. Sekian dari saya, terima kasih.